Salam hangat kita semua. Meski zaman telah modern, stigma negatif terkait keuangan masih sering diterima oleh para kaum hawa. Mereka dianggap boros dan tak bisa menabung. Perilaku konsumtif juga kerap menghiasi stigma tersebut. Bahkan nih ya, cap cewek matre yang ditunjukkan bagi wanita masih sering kita dengar hingga sekarang. Padahal nih, pada kenyataannya perempuan bisa dibilang memiliki peran penting dalam mengatur keuangan, terutama dalam keluarga. Untuk itu, kesadaran finansial menjadi sangat penting bagi mereka. Apalagi di era ekonomi digital ini, perempuan bisa tetap produktif menjalankan perannya dan mengelola keuangan hingga mencapai financial freedom. Financial freedom untuk wanita disebut sebagai perencanaan keuangan. Bukanlah hal yang mustahil, di mana hal ini bisa terwujud salah satunya melalui investasi yang pada akhirnya nih ya bisa memiliki aset aktif yang bisa memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga tanpa perlu lagi bersusah payah mencari uang. Oke, ada beberapa perempuan yang tidak memegang kendali penuh atas keuangan keluarga karena hanya memiliki pendapatan dari suaminya aja. Tapi nih lainnya ya perempuan merasa tidak percaya diri aja dan gak ngerti dalam mengatur keuangan. Dan sebagian besar lainnya tetap memiliki peran untuk mempertimbangkan penggunaan keuangan keluarga tersebut. Dengan begitu perempuan punya andil besar dalam mendorong kesejahteraan keluarga. Untuk itu literasi keuangan menjadi sangat penting bagi perempuan demi bisa mengelola keuangan keluarga hingga mencapai financial freedom. Jadi seperti apa sih mewujudkan financial freedom bagi wanita? Yuk simak video ini dan kita akan bahas satu persatu. Tapi sebelum itu subscribe channel ini dan klik tombol notifikasi untuk mensupport channel kami dalam membuat konten baru. Pertama, ubah mindset. Yang perlu kamu lakukan pertama kali adalah ubah mindsetmu. Sudah bukan zamannya lagi nih perempuan berpikir kalau tugasnya hanyalah mengurus dapur dan menunggu pendapatan dari suami. Kini saatnya perempuan juga mulai mengelola keuangan keluarga demi bisa mencapai financial freedom bersama keluarga, seperti kamu bisa investasi dalam bentuk emas atau deposito. Nah, untuk itu perempuan harus mulai mengubah mindset lama itu menjadi aktif untuk mengembangkan pengetahuan terkait literasi keuangan. Nah, di sini peran perempuan sangat vital untuk membantu keluarga bisa menuju financial freedom dengan mengatur keuangan. Soalnya, keran pengeluaran rumah tangga ada di tangan perempuan. Untuk itu, perempuan harus bisa mengatur arus kas yang keluar dan mengelola tabungan yang ada agar dapat berkembang. Kedua, kesetaraan gender. Wanita jangan sampai merasa di bawah laki-laki dalam hal keuangan. Ubah mindset itu semua dan kita harus punya mindset bahwa kita sejajar bahkan bisa bersaing dengan pria terkait hal itu. Nah, lebih baiknya wanita harus punya keinginan untuk mencapai kebebasan finansial alias financial freedom ke depannya. Saat seseorang wanita mandiri secara finansial atau dalam hal menghasilkan uang serta mengelola keuangannya sendiri nih, ini berarti memberikan wanita tersebut kekuatan dalam mengambil suatu keputusan. Keputusan yang tentunya aja krusial nih dan berpengaruh kepada kehidupannya tanpa bergantung pada sumber keuangan yang lain. Mandiri secara finansial itu juga artinya ketika kita bisa memenuhi semua kebutuhan dan tidak bergantung kepada orang lain, mungkin bekerja, berusaha, dan berkarir menghasilkan sesuatu untuk dirinya sendiri. Atau kamu bisa nih sebagai entrepreneur yang juga menjalankan semua komponen-komponen di bidang finansial untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk membantu orang-orang terdekat atau keluarga. Nah, cara menjadi wanita mandiri secara finansial ini sangat sederhana. Kuncinya ada pada pengelolaan keuangan yang kita lakukan sendiri. Pastikan nih pendapatan yang kamu terima serta pemasukan lainnya tetap dikelola dengan bijak. Dengan memerhatikan serta memilih mana kebutuhan dan mana yang hanya sebatas keinginan semata. Kamu dapat mengatur pengeluaran itu dengan membuat laporan keuangan setiap bulannya atau kamu bisa membuat terlebih dahulu tahap selanjutnya. Financial planning. Komponen utama dari financial planning itu adalah tabungan, dana darurat, dan investasi. Yang ketiga hal itu juga disesuaikan dengan porsinya masing-masing. Misalnya nih, tabungan, tujuannya nabung buat apa nih? Nah, terus investasi juga tergantung dana yang dihasilkan. Yang kita punya itu gimana? Sama halnya dengan dana darurat, juga harus disesuaikan sama kondisi orangnya.
Apakah single, apakah sudah menikah, punya anak satu atau dua, dan lain-lain. Nah, wanita nih dapat dikatakan pandai mengelola uang itu ketika dia bisa merencanakan dan memisahkan perencanaan keuangannya sendiri. Dalam artian nih, dia bisa mengutamakan penghasilannya untuk dialokasikan baik pada kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Karena banyak juga orang yang gak punya skala prioritas, yang ngejar hal-hal yang gak perlu. Jadi nih saran aku, kalau bisa kamu punya skala prioritas dalam financial planning juga. Keempat, gak baper lihat finansial orang. Nah, ngeliatin temen nih atau feed IG, pasti kita sering mikir nih, kok perempuan-perempuan lain tuh udah pada punya rumah sendiri ya, mobilnya udah pada keren, atau sekedar liburan untuk self reward. Nah, kamu jangan baper kalau ngeliat yang kayak gitu. Percaya deh, setiap perempuan akan punya financial journey-nya sendiri dalam perjalanan keuangan. Namun penting nih kita punya financial goals. Dengan adanya target, maka perempuan akan menyusun plan to make it happen. Caranya dengan membuat visual board financial goals atau yang bisa juga dikenal dengan istilah vision board. Dengan buat budget bulanan dengan alokasi living, saving, and playing. Nah, ketiga itu membuat ini bisa menjadi sumber inspirasi, penyemangat, dan motivasi kita akan lebih melek akan financial freedom yang kita inginkan. 5. Terus belajar. Dalam mengejar pertumbuhan aset agar penghasilan pasif dan hasil investasi bisa lebih besar dari pengeluaran, perempuan harus memiliki pengetahuan yang luas juga nih tentang pengelolaan keuangan. Nah, di era digital saat ini nih, perempuan bisa dengan mudah mendapatkan informasi dan edukasi soal produk keuangan lewat fintech. Nah, di situ tuh ya, kamu bisa mempelajari nih produk investasi yang karakternya memberikan pendapatan pasif, seperti SBN retail, P2P lending, dividen saham, dan lain sebagainya. Lalu ada juga investasi yang karakternya bisa meningkatkan valuasi aset yang dimiliki agar tidak tergerus inflasi seperti saham, reksadana, cryptocurrency, dan jual beli SBN di pasar sekunder. 6. Buat rencana. Dalam tahap ini, perempuan harus sudah mulai nih menyiapkan berbagai rencana-rencana investasi maupun pengeluaran dalam bentuk pinjaman seperti KPR nih contohnya. Nah, bagi kamu yang udah terbiasa nabung, pastinya paham kebutuhan dana hari tua untuk kebebasan finansial dan melepaskan jeratan generasi sandwich untuk anak cucu. Namun, tentu aja kalau cuma nabung, uang yang kamu simpan gak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Soalnya nih, nilai uang kan pastinya akan tergerus oleh inflasi. Nah, untuk itu kamu butuh meningkatkan nilai uang dari hasil investasi. Di sini kamu bisa menentukan nih investasi dengan keuntungan yang agresif sampai konservatif, sesuai dengan profil resiko investasimu. Nah, selain itu kamu juga harus mulai merencanakan pengeluaran berupa pinjaman seperti KPR untuk kebutuhan memiliki rumah. Kamu bisa kelola uang dari pemasukan yang ada agar tetap ada budget untuk investasi, bayar cicilan, dan kebutuhan pengeluaran. 7. Tetap positif. Perempuan harus yakin pasti bisa melakukan perencanaan keuangan dengan baik. Ingat ya, menuju financial freedom bukanlah dengan mendapatkan uang sebanyak-banyaknya aja nih. Namun gimana cara ngatur kebutuhan pengeluaran sehingga pemasukan yang ada bisa mencukupi untuk kebutuhan jangka panjang. Soalnya memiliki uang yang banyak belum tentu bisa mencapai financial freedom. Soalnya kan banyak juga nih orang yang punya uang banyak, pendapatan besar, tapi ujung-ujungnya malah gak punya waktu buat keluarganya. Bahkan uangnya pun tidak dikelola dengan baik karena kesibukan tersebut. Akhirnya ujung-ujungnya pendapatan yang besar itu tidak mampu membawa untuk mencapai financial freedom. Nah, itu dia apa aja cara mewujudkan financial freedom bagi wanita. Oke, saat ini perempuan lebih banyak memiliki akses dan media untuk belajar. Kemudian kemajuan teknologi membantu perempuan untuk lebih bisa mengaktualisasikan dirinya. Menanggapi hal tersebut, kita sebagai perempuan perlu keep up with the pace dalam hal keuangan khususnya. Perempuan perlu belajar agar tidak hanya menabung secara konvensional aja, tapi teknologi yang sekarang sudah ada untuk mencari berbagai informasi soal keuangan dan akhirnya bisa mulai berinvestasi.
Jadi penting banget nih bagi kaum perempuan untuk menjadi independen dan tidak bergantung kepada orang lain. Untuk perempuan-perempuan di luar sana, berapapun umur kamu, ayo mulai investasi karena nggak ada kata-kata terlambat untuk memulai. Sebisa mungkin untuk curi start sedini mungkin karena salah satu kemerdekaan bagi kita adalah memiliki sumber penghasilan sendiri, dapat memenuhi kebutuhan sendiri, keinginan, dan meraih cita-cita dengan hasil kerja keras kita sendiri. Jadi, apakah kamu siap untuk menuju financial freedom bersama keluarga? Oke, sekian dulu ya video dari kami. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel kami. Salam hangat dari kami.